Oke, selamat datang di channel gue, Rizuki Studio, channel yang membahas tentang seluk-beluk dunia 3D modeling mulai dari pemula sampai dengan profesional. Buat kalian yang nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Nah, video kali ini mungkin kalau kelihatan di screen, gue bawa laptop ya. Kenapa? Karena kita bakal ngobrol-ngobrol santai sambil review film animasi. Animasi di Indonesia beberapa waktu ini sedang berkembang pesat ya, karena udah banyak yang kita lihat di TV itu serial animasi yang dirilis, yaitu ada Keluarga Somat, Adit Sopo Jarwo, Si Entong, Nusa Rara, dan yang terakhir yang kemarin di bioskop itu tampil Jumbo ya. Ini yang sampai menarik perhatian kancah internasional karena emang bagus banget filmnya. Nah, pada kesempatan kali ini ternyata animasi Indonesia ada yang pengen ditampil di layar lebar dengan bawa tema yang nggak main-main, yaitu tema nasionalisme. Nah, kira-kira apakah film animasi terbaru ini bisa berdiri sejajar dengan film animasi yang lain? Atau bahkan justru jadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, buat yang penasaran namanya apa? Namanya adalah Merah Putih One for All yang diproduksi oleh Perfiki Kreasindo yang katanya sih akan dirilis di bioskop tanggal 14 Agustus besok. Sekitar sekarang tanggal 8 ya. Lu tinggal sendiri lah, MTK gue jelek. Ini sih digadang-gadang katanya film animasi anak-anak pertama yang membawa tentang tema kebangsaan, yaitu bahkan sampai orang kementerian angkat suara gitu, beberapa instansi kementerian. Padahal yang Jumbo kemarin menurut gue yang kualitasnya jauh lebih bagus itu nggak ada suara dari pemerintah sama sekali ya. Gue jadi penasaran ini ada apa sih sebenarnya. Oke, biar nggak kelamaan langsung kita bahas satu-satu. Mungkin yang pertama gue bakal bahas reviewnya itu mulai dari posternya sendiri. Kenapa? Karena kebetulan gue sendiri adalah backgroundnya adalah sarjana desain komunikasi visual. Jadi kita akan bahas yang pertama dari posternya dulu. Oke, dari poster ini kelihatannya dibuat di aspek rasio 4:5 vertikal ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, ada 8 karakter yang sedang berada di arah depan kiri. Di belakangnya ada bendera merah putih, bertuliskan dari perbedaan, kami temukan kekuatan, kami kecil tapi cinta kami untuk merah putih tak pernah kecil. Seingat gue sih di undang-undang itu bendera merah putih nggak boleh ditambahin objek apa-apa ya, tapi nggak tahu juga sih. Terus ada tulisan lagi, judulnya itu Merah Putih One for All, berada di tengah. Merah putihnya itu berformat arc. Untuk kata merahnya itu berwarna merah dengan strok putih, dan kata putihnya itu berwarna putih dengan strok warna merah. Dan One for All sendiri berada di tengah bawah, berwarna kuning dengan strok hitam, dan huruf O-nya besar sendiri. Di bawahnya itu ada nama-nama, gue nggak tahu ini nama karakter atau nama tokoh yang terlibat ya. Ini warnanya, tulisannya sih yang pertama itu warna biru gelap dengan strok hitam, dan di bawahnya keterangan produksi Perfiki Kreasindo, sutradara, dan lain-lainnya itu warna putih, strok hitam. Terus di paling atas itu ada tulisan menyambut 80 TH koma. Oh, maksudnya menyambut 80 tahun. Harusnya sih ini nggak pakai koma ya, titik. Secara KBBI salah sih menurut gua. Padahal kan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan 17 Agustus 2025. Di sebelah kanannya ada dua logo, yaitu Yayasan Pusat Perfilman, dan ini ada logonya nggak jelas ya, low resolution. Dan di bawahnya ada keterangan produksi Perfiki Kreasindo. Secara prinsip desain ini keseimbangannya menurut gue udah cukup seimbang ya, antara atas bawah kiri kanannya dia nggak ada yang jomplang kiri atau kanan. Meskipun ini informal tapi sudah cukup seimbang. Untuk aksentuasi atau penekanannya sendiri bisa kelihatan dari bendera merah putihnya, itu kelihatan menjulang. Jadi ini menampilkan kesan tentang nasionalisme. Secara pesannya ini konsep desainnya sudah menyampaikan dengan sempurna, yaitu film tentang kebangsaan. Tapi menurut gue sih harusnya bisa dibuat lebih menarik ya. Kenapa? Karena dari kesatuannya sendiri gue rasa ini terlalu menyatu gitu. Prinsip kesatuan itu semua elemen desain itu saling bekerja sama dalam menciptakan satu kesatuan yang harmonis gitu. Ini sih terlalu harmonis ya, jadi nggak kelihatan mana yang jadi poin utamanya gitu. Karena biasanya sih judul film itu dibuat paling ngejreng sendiri, paling kontras sendiri dibandingkan backgroundnya. Sementara ini kan backgroundnya dari warna langitnya itu biru putih, biru muda pagi hari gitu ya. Terus ada anak-anaknya juga, terus latarnya itu padang rumput, itu warnanya terlalu ngeblend. Jadi menurut gue ini posternya mati banget, kurang menarik perhatian. Buat dipajang di bioskop sih kurang menarik perhatian ya menurut gue. Gue sebagai desainer menilai poster ini mendapatkan poin 6 dari 10. Ini mirip banget project pertama yang dibikin anak SMK kelas 1 yang baru belajar desain. Harusnya sih poster film bisa dibuat lebih profesional gitu. Contohnya ada poster film Jumbo, itu kan jelas banget tuh. Jumbonya di tengah warna oranye, terus ada anak-anaknya di depan karakter utamanya, di belakang ada karakter pendukung yang lain, terus ada rumbai-rumbainya apa sih yang meledak itu yang konveti, ada konvetinya bagus. Itu poster film banget lah, sebagaimana poster film lainnya. Sementara sih poster merah putih ini bener-bener kayak assignment anak SMK yang baru belajar desain. Itu sih untuk masalah posternya, ya biasa aja. Gue sampai sebenarnya nggak tega gue bikin ini video ya. Gue bukannya mendukung tapi malah mengkritik. Hujat! Nah itu dia, ada penonton di belakang gue, dia emang semangat banget ngehujat. Oke, biar nggak kelamaan kita langsung masuk ke bahas filmnya ya. Kita bahas dari sinopsisnya dulu gitu, gue bacain aja karena gue nggak hafal. Merah Putih One for All, film animasi anak produksi Perfiki Kreasindo yang segera tayang di bioskop. Sinopsisnya adalah di sebuah desa yang tenang dalam semangat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, sekelompok anak terpilih menjadi tim Merah Putih untuk menjaga bendera pusaka, yaitu bendera yang selalu dikibarkan pada setiap upacara 17 Agustus setiap tahunnya. Namun, 3 hari sebelum upacara bendera itu hilang. 8 anak dari berbagai latar belakang budaya
Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah. Tegal, Jawa Tengah bedanya apaan? Tegal, Jawa Tengah, yang harusnya itu nggak ada bedanya. Terus ada Makassar, Manado, dan Tionghoa bersatu dalam misi heroik menyelamatkan bendera merah putih pusaka yang hilang secara misterius. Mereka harus mengatasi perbedaan, menembus sungai, hutan, dan badai, bahkan meredam ego masing-masing demi satu tujuan mulia, mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Dengan keberanian, kerjasama, dan cinta tanah air, mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah kehalangan, melainkan kekuatan. Mereka memulai petualangan mencari bendera, menelusuri hutan, sungai, dan menghadapi konflik batin. Ajaib batin. Film ini penuh dengan momen lucu, menegangkan, emosional, menggugah jiwa, syarat nilai persatuan, persahabatan, semangat cinta nasionalisme anak-anak Indonesia masa kini. Memang menggugah emosional, soalnya gue sebagai desainer dan 3D artist juga emosi ngeliat filmnya sih ya kayaknya ya. Ya itu sinopsisnya, gue nggak bakal banyak komen karena gue waktu kuliah bagian matkul storytelling gue nggak lulus ya. Lulus sih cuma nilainya AB, jadi gue gak bakal komen banyak lah soal storytellingnya. Oke, biar gak kelamaan kita sekarang nobar aja deh, daripada gue nonton duluan terus ngasih review nggak natural, mending kita nonton bareng langsung. Kita play Merah Putih One for All. Ini 5 detik pertama ya, kita ulang. 5 detik pertama. Dibandingkan tentang nasionalisme Indonesia, gua rasa ini adalah film tentang budaya India. Karena sulingnya itu suling Krishna banget. Gue nggak tahu, harusnya sih kalaupun lu pakai suling gitu kan ada dari Sunda tuh sabi lulungan gitu, yang gimana itu Indonesia banget ya gitu kan. Gue mungkin ada off topic dikit ya, motor gue tuh motor bajai gitu. Gue lebih cocok di sini, lagunya masuk, gue naik bajai lewat di situ gitu loh. Dibandingkan dengan ini untuk intro film nasionalisme. Oke lah, nggak apa-apa lah. Mungkin sound artisnya agak bubeng atau gimana, gue nggak tahu. Gue juga nggak bisa komen banyak, tapi menurut gue nggak cocok gitu. Gue nggak ngerti soal sound, tapi ini cacat. Lanjut lagi, Merah Putih One for All menyambut 80 tahun kemerdekaan RI. Oke, masuk ke scene pertama. Ini ada tulisannya di sebuah desa 16 Agustus 2025. Film dari masa depan. Di sini ada gapura bertuliskan Merdeka. Fontnya ini pakai font namanya Badaboom ya. Dan ini kesannya itu bercanda banget, menurut gue nggak pantas ya. Karena namanya desain itu kita harus menyampaikan secara visual komunikasi itu dengan tepat gitu. Namanya Merdeka itu semangat, jadi harusnya font tegas. Ini pakai font bercanda, nggak nyambung. Terus di sini ada bendera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakannya kalau kita lihat, gerakannya sama semua. Mereka pakai cycle gerakan yang sama tanpa ada perubahan timing yang harusnya kan bendera tuh gerakannya meskipun anginnya satu gitu, tapi gerakannya kan beda-beda gitu. Ini gerakannya sama semua gitu. Terus di bawahnya ada orang jalan. Nah ini jalannya juga lucu banget. Mereka pertama jalannya itu berbarengan, gerakannya sama, padahal mereka bukan paskib. Ini warga biasa sama ada hansip gitu, tapi jalannya bisa sama gitu. Gue nggak bisa banyak ngomong, anjir kayaknya gue bakal ngacak banget. Saking ini acaknya ini film, gue bakal nge-review secara acak. Gerakannya mereka tadi dari jalan dari samping, toto ngeseret, hansipnya itu bisa dilihat. Nah, masuk ke latar desanya nih. Sini ada 2 gedung, ada 2 bangunan desa, ada pohon-pohonan palem ya. Ini gue asumsikan ini pohon kelapa. Ada banyak orang. Ini Pokemon jenis apa nih? Bulbasaur itu apa Charmander? Aduh, Charizard itu. Itulah pokoknya ini Pokemonnya lucu banget, palanya kayak kacang. Gue tahu ini kartun anak-anak gitu. Gue tahu namanya kartun anak-anak itu prinsipnya bisa exaggerated gitu ya, dari 12 prinsip animasi. Nggak mesti yang proporsional, karena kalau proporsional tuh jadi film animasi serius gitu. Balik lagi deh kita ke posternya aja ya. Ini aja kalau kita lihat dari posternya itu kan ada 8 karakter. Mereka itu stylish karakter tapi nggak ada keseragamannya gitu. Maksudnya gimana sih seragam? Kalau kalian pernah nonton film, gue lupa tuh dari Disney atau Pixar yang judulnya Up. Nah itu kan ada Mr. Prediction, Carl Fredricksen sama bocah pramukanya itu kan bulat juga kan. Jadi 2 karakter tuh sama-sama bantet. Mereka tuh ukurannya sama-sama exaggerated, kepalanya gede, kotak, nggak ada lehernya kayak babi gitu ya. Tapi namanya stylenya itu seragam gitu, matanya gimana, hidungnya gimana, itu ada keseragaman di sana. Itu jelas gitu. Meskipun mereka sama-sama bantet, tapi ada pembedaan jelas antara tiap karakter yang mana yang muda, mana yang bocah. Sementara yang di posternya sendiri ini kelihatan, gue nggak tahu mana orang Manado, mana orang Tegal, mana Betawi, mana, kecuali yang dari orang Timur ini, orang Papua ini kelihatan sendiri karena memang ya secara fisiologis mereka memang beda sendiri ya. Gue nggak bermaksud rasis, tapi memang faktanya demikian. Terus ini juga buat bocahnya sendiri yang pakai baju hijau ini lebih kelihatan dia umur 30-40 tahun gitu, tapi badannya kuntet. Sama kayak yang di filmnya ini, yang kayak gue bilang Pokemon ini pedagangnya, gue nggak tahu tuh sindrom apa yang diidap, entah itu sindrom Chernobyl atau apa, tapi yang jelas stylish karakternya itu terlalu amazing buat gue. Kayak itu dari segi karakternya, tuh atas bawah kiri kanan, ini ada banyak bocah, ada bocah yang, nah lagi-lagi proporsionalnya ini ada bocah, gue asumsikan kan yang di belakang pita di sebuah desa ini ada 2, hadap-hadapan, tatapannya kosong gitu kayak gitu aja, kayak mereka dihipnotis terus main film gitu. Nah kayak gitu. Terus ada sampingnya ini ada bocah kecil lagi, palanya gede, terus kayak monyet, rahangnya tuh maju banget gitu. Gue nggak ngerti ini karakter desainernya tuh gimana, tapi
gue bingung membedakan antara umur karakternya tuh nggak jelas gitu. Terus yang sebelah kanan di sini ada mbak-mbak yang pakai kerudung, dan gue baru sadar ada lagi tuh di ujung sana yang deket si gubuknya itu putih. Jadi kayak maneken dikasih kerudung gitu, terus udah ditaruh di prop film gitu. Terus segi lightingnya juga, ini lightingnya nggak jelas gitu. Gue bukan animator, gue tuh sebenarnya basic gue tuh 3D artist yang hard surface ya, tapi gue pernah main render segala macam, jadi gue ngerti basic source lighting tuh gimana. Ini kelihatannya sih dia nggak ada source lighting utama yang jelas gitu, karena antar karakter tuh mereka bersinar sendiri. Gue keinget yang video kemarin ada pantat baby bersinar. Nah, ini tuh persis banget itu. Jadi antar karakter tuh ada light source-nya sendiri, terus bangunannya juga, dan shadow di light bangunannya itu back texture. Jadi kayak lu di Google nyari foto gubuk, terus itu lu crop, terus lu jadiin tekstur. Nah, itu jadi back di situ. Bukan ada dari light source tertentu yang misal light source-nya dari sini, shadow-nya pasti di sini. Itu enggak. Nah, ini dari segi lighting dan shadow-nya tuh nggak jelas. Terus dari settingnya sih gue lihat ini daripada di desa, gue rasa ini lebih mirip kalau buat kalian yang main PUBG. Ini mirip banget di map Sanhok. Persis banget dari bangunan sama tanaman-tanamannya.